Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi yang sangat penting dan sangat baru terkait dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 yang mengatur tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas terkait dengan hal-hal yang sering ditanya ya oleh para dosen terkait dengan adanya Permendikbudristek tahun 2024 ini. Nah, hal-hal yang sering ditanyakan itu sudah dirangkum ya di dalam buku saku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, bagaimana isinya kita akan kupas satu persatu. Nah, silakan ikuti terus video ini sampai selesai. Baik, kita langsung ke isi dari buku ini. Ya, isinya adalah tanya jawab seputar Permendikbud ini ya. Baik, inilah yang akan kita bahas teman-teman sekalian, yaitu daftar pertanyaan yang sering diajukan ya pada Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Pertanyaan pertama, apakah pemenuhan tridharma diberikan pada perguruan tinggi atau individu dosen? Apakah dosen dapat memilih fokus pada salah satu tridharma perguruan tinggi seperti pengajaran saja? Nah, jawabannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang guru dan dosen, dosen melaksanakan tridharma perguruan tinggi, namun komposisi masing-masing dharma dalam pemenuhan beban kerja setiap dosen ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja perguruan tinggi. Nah, jadi kalau berdasarkan jawaban ini artinya mendasarkan diri pada Undang-Undang 14 2005 itu dosen melaksanakan tridharma. Ya, artinya berarti dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Namun komposisinya ya persentase dari masing-masing dharma itu ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi itu sendiri. Tentu pertimbangannya salah satunya adalah target kinerja dari perguruan tinggi tersebut. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Apakah jabatan akademik profesor akan diberikan oleh perguruan tinggi, bukan lagi oleh negara? Selain itu, benarkah profesor dianggap sebagai jabatan akademik, sehingga tidak dapat disandang lagi setelah pensiun atau pindah instansi? Nah, jawabannya adalah benar. Jadi, jabatan akademik profesor akan diberikan oleh perguruan tinggi, bukan lagi oleh negara. Itu jawabannya benar. Nah, Permendikbudristek 44 tahun 2024 ini mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria mengenai profesi dosen dan karir dosen. Namun, jabatan akademik diatur dan ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing, bukan lagi oleh negara. Selain itu, bagi dosen yang berpindah instansi, maka jabatan akademik pada instansi tujuan tersebut diatur dan ditetapkan oleh instansi tujuan. Nah, ini saya kira sudah jelas. Nah, kemudian kita ke pertanyaan ketiga ini. Apakah setiap prodi diharapkan memiliki minimal satu profesor sebagai syarat ideal? Jawabannya, Permendikbudristek 44 2024 tidak mengatur jumlah minimal profesor dalam setiap prodi. Akan tetapi, perguruan tinggi yang dapat mempromosikan dosen ke jenjang akademik profesor secara mandiri, salah satu persyaratannya adalah memiliki profesor pada rumpun ilmu tersebut. Nah, saya kira ini juga sudah jelas ya teman-teman sekalian. Selanjutnya kita ke pertanyaan keempat. Apakah dosen NIDK dapat naik menjadi profesor? Nah, jawabannya begini.
Dalam Permendikbudristek 44 tahun 2024 tidak ada lagi dosen NIDK. Status dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi dan memenuhi beban kerja lebih dari atau sama dengan 12 SKS. Sedangkan dosen tidak tetap adalah dosen yang tidak bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi dan atau memenuhi beban kerja kurang dari 12 SKS. Dosen tetap memiliki jabatan akademik, dosen tidak tetap tidak memiliki jabatan akademik. Dosen tidak tetap hanya dapat memiliki jabatan akademik jika sebelumnya pernah memiliki jabatan tersebut sebagai dosen tetap. Nah, ini juga saya kira sudah sangat jelas. Oke, pertanyaan ke-6. Jika perguruan tinggi memiliki dosen baru yang baru bekerja kurang dari setahun, apakah bisa langsung diangkat menjadi asisten ahli untuk magister dan lektor untuk doktor? Apakah dosen yang baru diangkat menjadi dosen tetap berarti bisa langsung diberikan jabatan akademik? Jawabannya, Permendikbudristek 44 tahun 2024 mengatur bahwa dosen tetap memiliki jabatan akademik. Jika dosen bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi dan memenuhi beban kerja lebih dari atau sama dengan 12 SKS, maka dosen tersebut adalah dosen tetap dan memiliki jabatan akademik. Tidak ada syarat masa kerja untuk memiliki jabatan akademik. Pertanyaan ke-7, perlu penegasan bahwa ketentuan peralihan dalam pasal 63 huruf A terkait pemberian jabatan akademik asisten ahli dan lektor hanya berlaku untuk dosen tetap dan bukan calon dosen tetap. Jawabannya adalah, dalam Permendikbudristek 44 2024, tidak ada status calon dosen tetap. Yang ada hanya dosen tetap dan dosen tidak tetap. Jika dosen bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi dan memenuhi beban kerja minimal 12 SKS, maka dosen tersebut adalah dosen tetap. Jika dosen tidak bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi dan atau memenuhi beban kerja kurang dari 12 SKS, maka dosen tersebut adalah dosen tidak tetap. Nah, sementara itu dulu teman-teman sekalian, ya kita bahas pertanyaan 1 sampai pertanyaan 7 dulu. Untuk selanjutnya insya Allah kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.